6. Nomor 10 kayaknya. Oh iya, nomor 10 ya. Nomor 10 sebentar. Nah, ini dia nomor 10. Jadi, kenapa Ustadz menyampaikan seperti ini? Karena besok hari Jumat, insya Allah di komunitas yang lainnya, Ustadz itu mau present, yaitu sholatnya orang-orang terdahulu yang kalau hari ini kita bilang itu overdosis. Hari ini ya, kita bilang itu overdosis. Nah, ini dia. Nah, silakan Waduh. dilihat. Sami'tu Ahmad bin al-Laythi yaqulu sami'tu Ahmad bin Hanbalin yaqulu inni la ad'u Allah lisyafi'i fi salati mundu arba'ina sanah yaqulu Allahumma ghfirli wa li walidayya wa li Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu sejak 40 tahun yang lalu, ya, maksudnya ketika dia cerita, itu saya berdoa kepada Allah di dalam sholat saya untuk Imam Syafi'i dan untuk kedua orang tua saya, yaitu ya Allah ampunilah saya, kedua orang tua saya dan Imam Syafi'i. Coba di dalam sholat selama 40 tahun. Nah, itu di mana Ustadz? Ya, silakan dibacanya itu mungkin ketika sujud atau ketika selesai baca doa di antara dua sujud. Bisa. Ya, atau ketika membaca surat-surat di dalam ketika berdiri itu ya, sholat apapun itu setelah ketika baca surat yang isinya itu tentang ampunan misalnya ayat innallaha ghafurur rahim. Silakan baca Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, atau misalnya gurunya adik-adik semuanya, tapi harus bahasa Arab loh ya. Dan kalau itu kita bermadhab Syafi'i, maka kita nggak usah baca dengan keras, cukup di dalam hati saja. Ya, itu bedanya kalau di madhab Syafi'i. Kalau ini di madhab Imam Ahmad. Ya, jadi Imam Ahmad, ya ini hari ini pasti kita bilang ini overdosis. Enggak Ustadz, belum overdosis kok. Tenang, ini Ukhti Ola yang lebih overdosis lagi. Qala Abdullah bin Ahmad. Ya. Karena Abi adalah bapak saya. Jadi Imam Ahmad itu punya anak yang namanya Abdullah. Ada lagi anaknya yang lainnya beberapa, punya putra beberapa. Karena Abi yusolli fi kulli yaumin wa lailatin salasami'ati raka'atin. Oke. Bapak saya itu sholat sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Waduh, Masya Allah. Sebentar. Falamma marido mintil kal aswati ad'afathu. Nah, ketika Imam Ahmad itu mohon maaf ini terjemahannya salah ya. Ya, ini terjemahannya salah. Ketika beliau jatuh sakit gara-gara dicambuk oleh pemerintah pada saat itu, yang adik-adik harus baca sejarahnya ya. Intinya Imam Ahmad itu didolimi sama pemerintah di masa itu. Fakana yusolli fi kulli yaumin wa lailatin. Beliau itu sholat sehari semalam sebanyak berapa? Mi'atan wa khamsina raka'atin. Ya, beliau itu sholat sebanyak 150 rakaat sehari semalam. Coba hari ini kalau ada orang seperti itu pasti dibilang aliran sesat kan? Pasti dibilang aliran sesat. Iya, Ukti Ola. Padahal zaman dulu itu biasa. Besok hari Jumat ya, itu Ustadz ngaji itu. Jadi banyak data-data sejarah yang bukan hoax, benar-benar data sejarah. Zaman dulu itu ada yang sholatnya sehari semalam itu 1000 rakaat, ada 800 rakaat, ada.
macam-macam. Wow. Iya, itu bukan bohongan. Dan kalau adik-adik nanya, apakah itu tidak mustahil, Ustadz? Kok kayaknya mustahil? Emangnya berapa lama sholatnya? Tenang, besok Ustadz bongkar. Iya, Ukhti Zahro. Iya, ini Ukhti Zahro dari kota awalnya huruf J ya. Rahasia ini. Iya. Apa tadi? Ada trik-triknya supaya sholat itu bisa cepat. Ya, ada trik-triknya besok hari Jumat, tapi tidak di komunitas Daruz Zahro ya. Kemudian ini ada data yang lain lagi, bahwasanya Imam Ahmad itu sholat 6 rakaat setelah sholat Jumat. Masing-masing 2 rakaat. Baik,